Jadi kalau misalnya memang ada tim yang salah, ditegur itu boleh banget agar si tim yang salah ini menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi lagi. Namun cara menegurnya itu yang harus digarismerahi gitu. Apakah selalu harus dengan emosi, marah-marah, bentak-bentak, dan punishment yang nggak sebanding dengan kesalahannya, yaitu dikeluarkan hanya karena lupa mengucapkan salam. Mungkin ini yang digarisbawahi adalah emosi dari pimpinannya yang tidak bisa menghandle, ya kan. Kemudian ditambah lagi dengan punishment, walaupun hanya ancaman, tapi itu membuat hal yang seolah-olah sebenarnya bisa diselesaikan dengan baik-baik, namun menjadi besar. Nah, ini garis bawahnya, para leader, para manajer itu harus memberikan hal yang proporsional. Karena kalau memang kesalahannya bisa dibicarakan baik-baik dan tidak akan diulangi lagi, kenapa nggak kita selesaikan baik-baik, ya kan? Karena fungsinya kan mendidik dan kita meng-growth atau menumbuhkan tim kita. Dengan cara yang salah bukan berarti tim kita menjadi respect kepada kita, justru tim kita menjadi jauh lebih tidak respect kepada pimpinan-pimpinan yang seperti ini. Nah, sebenarnya bagaimana sih cara menegur? Cara menegur itu kita nggak bisa menegur di depan umum atau di depan orang banyak. Kenapa? Karena kita harus menjaga yang namanya, walaupun karyawan ya, dia masih punya yang namanya kehormatan loh. Kita harus jaga nama baiknya. Yang kedua adalah menegur itu bukan menunjukkan kekuasaan atau power kita. Justru ingat nih, ada quotes yang harus dipahami. Kekuasaan itu tidak ditunjukkan dengan kita marah atau berteriak. Justru dengan sikap kita yang tenang, yang kalem, itu menunjukkan kita pemimpin yang sejati. Jadi artinya kita harus menjaga marwah dari si karyawan kita itu, dan kemudian kita ajak ngomong baik-baik dan kita ajak ngobrolnya berdua dari hati ke hati, tidak menegur secara langsung di depan orang banyak. Hati-hati dengan kata baper, karena baper itu konotasinya lebih ke negatif ya. Kesannya kayak kita gampang melo, gampang sedih, gampang nggak terima kalau dikasih tahu sesuatu gitu. Dan hati-hati kita mengucapkan kata baper juga. Jadi kita di sini harus belajar untuk melihat bagaimana sih kasusnya, bagaimana sih kejadiannya, dan bagaimana kalau saya jadi orang tersebut gitu. Jadi artinya kita jangan gampang melontarkan kata baper gitu. Kalau bercanda it's okay boleh, tapi dalam kondisi di mana orang ini baru dapat omelan, baru dapat bentakan, bahkan baru aja dapat ancaman gitu dari pimpinannya bahwa dia akan dikeluarkan. Tentu kan rasanya itu remuk banget ya gitu, namanya karyawan dan kita tahu cari kerjaan susah gitu. Jadi artinya kita orang-orang sekelilingnya empatilah, simpatilah gitu. Jangan ngomong kata baper dengan seenaknya, karena baper itu sekali lagi bisa berkonotasi negatif kalau kita menyampaikannya dengan nada yang sedikit menyindir, karena artinya kita kayak nggak terima dia apa-apain. Orang sekarang itu ada beberapa kata yang langka diucapkan, padahal sebenarnya mudah ya untuk kita mengucapkan. Apa coba? Minta tolong, terima kasih, dan maaf. Karena bagi beberapa orang itu kayak gengsi gitu ya. Padahal kata maaf, terima kasih, dan tolong itu adalah kata dasar dari apa? Dari kita mempunyai adab atau kita punya sopan santun. Nah, orang-orang sekarang kenapa sih jarang sekali mengucapkan 3 kata ini, terutama maaf? Karena pertama, kita dilahirkan dari dunia yang gengsi sekarang, ya kan? Kayak kalau minta maaf tuh saya kalah, ya kan? Saya ini berarti kecil, padahal kita minta maaf itu belum tentu kita kalah dan belum tentu kita kecil, ya kan? Kadang-kadang pemenang sejati itu memang harus mengakui kesalahan untuk memperbaiki dengan kata maaf ya. Terus yang kedua adalah lingkungan nih gitu. Kitanya udah mau minta maaf, lingkungannya yang ngetawain. Ah, lu gitu aja minta maaf, lu cemen banget sih. Nah, kadang-kadang lingkungan yang salah membuat kata maaf yang harusnya positif menjadi negatif. Karena apa? Balik lagi gengsi. Yang ketiga, diajarkan nggak di rumahnya untuk mengatakan maaf? Karena balik lagi nih, kalau di rumah diajarkan kata maaf ketika dia melakukan sebuah kesalahan, maka itu akan menjadi sebuah pola baik yang dilakukan ketika dia di luar rumahnya juga. Jadi kalau dari rumahnya sering diajarkan, sering dikasih tahu kalau berbuat salah harus minta maaf, maka itu akan menjadi sebuah habit yang baik. Nah, sekarang kita akan bertemu langsung dengan Nono bersama Mama Tia, Kanaka, dan Kalundra. Sebelum kita ngobrol sama Nono jenius, kita ajak Nono menikmati permainan di sini ya. Ke Jakarta belum afdol kalau belum ke Taman Mini. Wah, udah ada yang mulai akrab nih. Lihat tuh, Kanaka sama Nono langsung kompakan mau naik mobil tanjak. Mama Tia dan Kalundra pantau dari depan ya. Lihat, seru banget. Berikutnya kita coba wahana yang agak ekstrim, namanya bajak laut. Berani nggak nih Kanaka dan Nono naik? Siap. Pelan-pelan dulu ya, Mas.
ada rasa takut-takutnya sama sekali loh Ibu Pintar. He won't stay forever. I heard We are ready. Siapa yang mau naik kuda? Gue lepas. Aku. Kamu juga mau naik kuda? Udah siap? Nono udah pernah naik kuda belum sebelumnya? Belum. Naik kuda merupakan hal baru bagi Nono, makanya happy banget tuh dia. the church bells are ringing. They're playing Silent Night, and they just make me think of you as the snow turns everything white. Outside I hear the carolers singing, and I start to sing along. Setelah ini mereka akan ke tempat yang lebih seru, tetap di Ibu Pintar.